Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang paling barokah di muka bumi ini, di masjidnya Allah, setelah melaksanakan salat jamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan pengajian kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas hikmah yang ke-18. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi madadihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Hikmah yang ke-18, beliau berkata, ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Ihalatukal a'mal, menunda-nundanya kamu kepada beberapa amal, ala wujudil faragh, ketika berada di dalam kesempatan, di waktu luang, min ru'unatil nufusi, ialah termasuk dari kebodohan jiwa. Jadi hikmah di sini yang ke-18 ini berbicara tentang orang yang menunda-nunda amalnya. Min adabil arifi ayyakuna kamilal aqli thaqibadz dhihni. Min adabil arifi, di antara dari adab-adabnya orang yang arif, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna kamilal aqli, orang tersebut harus mempunyai akal yang sempurna. Maksudnya begini, sebagian dari kita ketika dihadapkan pada kondisi kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan ada orang yang menilai bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dilakukan apabila kita benar-benar mempunyai waktu yang sangat-sangat kosong. Sebagian orang mengatakan begini, pokoknya nanti saya kalau sudah pensiun, ini saya sudah kurang 5 tahun lagi pensiun. Kalau saya sudah pensiun ini, adzan saya langsung berangkat. Pokoknya saya ada di soft pertama. Tapi kalau sekarang belum bisa, saya masih sibuk ngantor tiap hari. Ada orang yang berkata seperti itu, dia menunda. Atau contoh yang lain, ini Pak, ada sumbangan untuk masjid, ada sumbangan untuk anak yatim, sumbangan untuk kebaikan gitu ya. Dia bilang, oh sebentar ya, ini bisnis saya masih proses ini, saya punya proyek ini. Kalau goal proyek saya, nyumbang saya nanti, nyumbang. Tak kira ada nyumbang, tapi tunggu proyek saya selesai. Ada orang-orang yang seperti itu, menunggu datangnya waktu itu, yang sebenarnya kalau kita mau fikirkan dengan seksama, dengan jelas, tidak ada yang bisa memastikan. Ini sekarang banyak orang nggak sampai usia pensiun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, misalkan kita pokoknya saya pensiun baru saya nanti mau rajin ibadah. Kalau tolak ukurnya seperti itu, ini seakan-akan dia memastikan dia akan sampai kepada usia pensiun itu. Padahal dari kita tidak ada yang bisa memastikan. Betapa banyak sekarang orang masih muda sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum masuk usia pensiun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sadar akan hal ini,
tidak akan kita menunda-nunda lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bekerja, di saat itu pula kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah itu dilakukan setelah selesainya pekerjaan kita, bukan. Karena kita sudah pensiun, maka waktunya balik ke masjid, waktunya sholat berjamaah. Idealnya tidak seperti itu. Jadi ibadah itu melekat dengan manusia ketika dia sudah memang dilahirkan ke dunia ini. Misalkan kita beri pemisalan seperti ini. Ada orang menjadi duta besar. Duta besar itu utusan sebuah negara, diutus ke negara lain untuk melaksanakan misi tertentu. Presiden panggil dia, saya utuskan Anda ke negara ini dengan misi begini, begini, begini. Ketika Anda saya utus begitu, nanti Anda akan dapat kompensasi seperti ini, fasilitasnya seperti ini, seperti ini. Tapi tugas utama Anda adalah melaksanakan misi ini. Semua berkaitan dengan kebutuhan logistik Anda, gaji, semuanya ditanggung. Semuanya sudah ditanggung negara. Maka orang ini pun diutus ke negara tersebut untuk melaksanakan misi diplomasi itu. Sampai di negara tujuan, dia melupakan tujuan misi diplomatiknya itu. Tujuan dia dikirim ke negara itu, malah sibuk cari harta yang sebenarnya sudah ditanggung oleh negara. Ditanggung, semua Anda tanggung, mobil dinas, rumah dinas, gaji, semuanya. Kebutuhan pokok, Anda hanya tinggal melaksanakan misi itu. Tapi sayangnya orang ini ketika diutus ke negara itu malah kemudian sibuk bekerja ke sini, sibuk mencari ini yang sudah sebenarnya ditanggung oleh yang mengirim, yaitu presiden tadi. Nah, ini perumpamaan bisa kita samakan ketika orang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami mengutus manusia ke dunia ini dan jin illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas utama ketika kita sudah sampai ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mempunyai pemahaman bahwasanya kita ini seorang hamba yang ditugaskan untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah tugas utama seorang manusia. Apabila dia kemudian lupa akan tugasnya ini, malah fokus kepada hal yang lain yang sebenarnya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lupa tugas utama ketika dia diutus ke dunia ini. Maka disebutkan di sini, min adabil arif ayyakuna kamilal aqli. Orang yang sebenarnya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu akalnya sempurna, tahu fungsinya dia diutus ke dunia ini untuk apa. Bahwasanya kita diutus untuk ibadah. Tentunya ibadah dalam arti yang sangat luas, ya. Ibadah yang sangat luas. Makanya kita pada hikmah yang kemarin sudah kita jelaskan, silahkan Anda bekerja di bidang apa saja, tapi jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu itu. Jangan sampai hal yang pokok dalam agama itu ditinggalkan, karena itu adalah tujuan kita. Kalau sholatnya sudah dikerjakan, insya Allah Allah akan memberikan kebarokahan di sisa pekerjaan yang diberikan kepada kita itu. Tapi kalau sudah sholatnya ditinggalkan, maka kebarokahan itu akan hilang. Karena itu sebenarnya yang menjadi kunci. Ya, dan sebenarnya sholat 5 waktu itu tanpa qobliyah ba'diyah itu sudah cukup, ya. Jadi pernah datang seorang Arabi, ya, Arab dusun, ya, orang pedesaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia meminta pengajaran tentang Islam. Apa itu Islam? Diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu bersyahadat, Islam itu sholat, Islam itu puasa. Ketika sampai di sholat, apa yang diwajibkan dari saya, apa yang diwajibkan Allah kepada saya dari sholat? Sholat 5 waktu. Di luar itu ya Rasulullah,
Ada namanya sholat sunnah, tetapi kalau kamu hanya ingin menambah, oh kalau begitu saya hanya mau mengerjakan yang pas saja Rasulullah, tidak mau menambah, tidak mengurangi. Akhirnya apa kata Rasulullah? Aflaha in sadaqa. Insya Allah orang itu akan menjadi orang yang beruntung, apabila dia benar-benar. Artinya sholat 5 waktu itu cukup sebenarnya sudah, tanpa ditambah dengan sholat sunnah. Fungsi sholat sunnah apa? Adalah sebagai penambal. Fungsi penambal itu bagaimana? Penambal itu tidak bisa menjadi yang utama. Ada orang sholat sunnah tetapi tidak sholat wajib, seperti orang pakai kopiah tapi nggak pakai sarung. Ya sholat wajibnya dulu, karena sunnah itu fungsinya menambal apa yang bolong-bolong. Kadang-kadang kita sholat, ya mungkin kebanyakan dari kita ya, khusyuk itu menjadi hal yang sangat susah di sholat itu. Khusyuk itu menjadi yang sangat susah. Maka itu bisa ditambal dengan sholat sunnah. Termasuk juga menambal sholat kita itu ketika dilaksanakan secara berjamaah. Dilaksanakan secara berjamaah itu kebarokahannya, pahalanya itu lebih daripada sholat sendirian di rumah. Maka ini pentingnya kita sholat berjamaah itu untuk mendapatkan keutamaan dan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu, kita sadar posisi ini. Dan sebenarnya kalau mau difikir, sholat 5 waktu itu tidak lama mengambil waktu kita sehari-hari itu. Bahkan sekarang di beberapa tempat seperti di kantor-kantor itu sudah disediakan musola, ada musolanya. Jadi ketika waktu sholat sebenarnya bisa dia melaksanakan sholat secara berjamaah, walaupun tidak dengan masjid di luar, di dalam itu juga sudah bisa sholat berjamaah. Walaupun ada memang beberapa pekerjaan yang tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Misalkan apa? Menjadi satpam itu kan kalau ditinggal malah tidak ada yang menjaga. Maka seperti satpam ini boleh dia melaksanakan sholat secara sendirian gitu. Tapi selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dipanggil ke masjid, maka hendaknya melaksanakan sholat berjamaah ini. Apa fungsi sholat berjamaah? Ya, di antaranya selain pahalanya besar 27 derajat, yang nomor 2 adalah hubungan sosial antara kita dengan orang-orang di sekitar kita itu akan bertemu setiap hari. Minimal kalau yang 5 kali berjamaah ketemu tetangganya 5 kali. Termasuk adat yang bagus di Indonesia itu apa? Setelah sholat berjamaah, selain kita berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga ada hubungan baik dengan para hadirin. Apa? Salam-salaman. Nggak ada ini di Mesir aja nggak ada. Habis sholat ya udah pergi. Termasuk juga di beberapa negara Arab, zikir jama'i, zikir bersama-sama itu nggak ada. Ya, sudah sholat ya zikir sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri, ya pulang sendiri-sendiri. Tapi adab dalam Islam sebenarnya kalau sholat berjamaah itu jangan Anda pulang keluar dari masjid sebelum imamnya selesai. Jadi, adabnya seperti itu. Anda mau zikir sendiri, tapi tunggu imamnya selesai. Imamnya pergi, maka Anda baru selesai gitu. Jangan mendahului imam. Imamnya belum selesai, sudah keluar. Itu ya, adabnya bukan seperti itu. Nah, jadi disebutkan ini di antara adabnya orang-orang yang arif yang mengenal Allah seperti itu. Wa min alamatil akli intihazil fursah fil amal, dan di antara tanda-tandanya orang itu berakal, intihazul fursati fil amal, adalah dia mengambil kesempatan di dalam beramal. Jangan sampai menunda. Saya mau bersedekah nanti kalau sudah sukses, sudah kaya. Jangan. Karena ketika kaya itu jumlah uang sedekah yang kita keluarkan prosentasenya pasti lebih kecil. Misalkan kita penghasilannya katakanlah 2 juta. Ketika Anda nyumbang 10.000 atau 5.000 atau kasih 2.000 kepada tukang parkir itu berapa persen dari penghasilan kita? Besar, karena penghasilannya baru 2 juta misalkan. Tapi orang yang sudah penghasilannya 5 juta, 10 juta, ke tukang parkir masih tetap ngasih 2.000. Mobilnya Avanza, mobilnya Fortuner tetap ngasih 2.000 misalkan. Kan sama, persentasenya sama. Artinya apa? Orang yang lebih
sedikit hartanya, ketika dia mengeluarkan hartanya dan itu adalah prosentasenya banyak, itu sebenarnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menunggu kaya, misalkan sholat berjamaah nunggu benar-benar sudah kosong pensiun misalkan. Jadi harus ngambil amal. Karena apa? Di antara hikmah yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini, kita tidak tahu kapan ajal kita itu akan datang. Bahkan orang-orang yang mungkin sudah dipanggil terlebih dahulu dari kita, itu dalam pikirannya sama, sebentar lagi saya mau beribadah, sebentar lagi saya mau begini, tapi keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mau di saat kita itu datang penyesalan yang sangat besar datang kepada kita. Wa mubadarati al-umri ghairi taswif wala amal, dan kemudian bersegera dalam melaksanakan umur, artinya dalam melaksanakan kebaikan, ghairi tasrif wala amalin, dengan tanpa taswif. Taswif itu menunda-nunda, wala amalin, dan hanya berangan-angan, nanti saya mau begini, nanti saya begini, tapi nggak pernah dilaksanakan, menunda-nunda terus. Ini adalah diantaranya orang yang tidak sempurna akalnya. Idh ma fata minhu la iwadha lahu wa ma hasala la qimata lahu. Idh, karena ma fata minhu, sesuatu yang sudah dia lewati dari umur itu, la iwadha, tidak ada gantinya, lahu baginya. Sesuatu yang sudah terlewat tidak ada gantinya. Wa ma hasala, apa yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah dilaksanakan, la qimata lahu, tidak bisa ternilai. 1 detik dari usia kita itu tidak ternilai. Tidak ada orang bisa membeli waktu. Jadi 1 detik saja sangat berharga. Dan sebenarnya 5 menit waktu yang sudah kita tinggalkan itu berbeda dengan waktu sekarang. Karena kalau kita tahu, bumi ini kan berputar pada porosnya. Selain bumi berputar pada porosnya, bumi juga mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari, dan matahari pun beradar pada orbitnya, berada di galaksi tertentu. Artinya titik ketika sekarang kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh pada hari ini, dengan besok itu sudah kita berada pada posisi yang berbeda menurut kacamata manusia. Artinya sekarang, besok, lusa itu sudah beda lagi, beda tempat. Artinya yang sudah terlewat, sudah bagi manusia itu gak ada gantinya. Tapi ketika dia berhasil melaksanakan sesuatu, maka nilainya sangat besar. Nah, ini adalah nasihat bagi kita semua agar tidak menunda-nunda pekerjaan. Wa fil hadisi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, ala wa inna min alamatil aqli at-tajafi an daril ghurur wal inabata ila daril khulud. Ala wa inna min alamatil aqli, ala ketahuilah, perhatikanlah, wa inna min alamatil aqli, di antara tanda-tandanya orang berakal, at-tajafi an daril ghurur, adalah orang tersebut menghindar dari rumah yang penuh dengan tipu daya, wal inabata ila daril khulud, dan kemudian kembali kepada rumah yang kekal, wat tazawuda lisuknal kubur, dan mencari tazawud, mencari bekal, lisuknal kubur, untuk rumah yang ada di dalam kubur, wat ta'ahubi liyaumin nusyur, dan bersiap-siap liyaumin nusyur, untuk hari kebangkitan. Sabda Rasulullah seperti ini. Jadi orang yang akalnya sempurna adalah menjauhi dari rumah yang penuh dengan tipu daya ini. Dunia ini penuh dengan tipu daya setan, dan kembali kita mengingat hari di mana kita akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan watazawud, kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kita gunakan di dalam kubur kita, bersiap-siap. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaku man ittaba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang pandai, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang yang kemudian mengerjakan sesuatu untuk
bekalnya setelah kematian. Wal ahmaku, orang yang bodoh, manittaba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikuti nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amani, dan hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau cerdas itu mempersiapkan rumah yang sebenarnya menjadi tempat kita terakhir ya. Jadi kan dunia ini hanya sementara dan menjadi tempat persinggahan kita. Seperti musafir, kita di dunia ini sebenarnya tidak perlu mengumpulkan terlalu banyak hal kalau kita mau berpikir secara logis. Gak ada orang mau haji gitu ya, sampai bawa 5 koper, 10 koper, enggak, karena enggak butuh sebanyak itu. Orang haji paling hanya bawa koper besar, suatu koper kecil. Terlalu banyak barang yang dia bawa akan menjadi beban, akan menjadi beban. Makanya disebutkan di sini, orang yang pandai itu apa? Yang memikirkan lima ba'dal maut. Setelah kematian itu adalah akhirat yang begitu panjangnya itu. Jadi sebenarnya dunia ini dibanding dengan perjalanan akhirat tidak begitu lama. Karena nanti di akhirat itu masih ada kubur, setelah kubur masih ada barzakh ya, kemudian hisab, kemudian sirat, baru kemudian surga dan neraka. Sebenarnya perjalanan masih sangat panjang. Perjalanan masih sangat panjang. Sedangkan di dunia kita hanya sebentar, 65 tahun gitu ya. Fa ihalatuka al-a'mal wa ta'khiraha ila waqtin akhar takunu fihi farigal qalbi awil qalib min alamatir ru'unah wal hamki. Fa ihalatuka al-a'mal, maka menunda-nundanya kamu kepada amal-amal itu, wa ta'khiruha, dan menundanya ila waqtin akhar, kepada waktu yang lain, takunu fihi farigal qalbi, menyebabkan adanya kekosongan pada hatimu, awil qalib min alamatir ru'unah wal hamki, atau kamu akan menjadi orang yang mempunyai tanda-tanda ar-ru'unah, kebodohan dan kebodohan, wa huwa ghurur, dan ini adalah tipu daya. Maka kalau kita sadar bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sementara, kemudian tidak ada yang tahu kapan ajal kita, dan yang paling disesalkan nanti orang yang sudah meninggal itu, baik dia berlaku taat ataupun dia pelaku maksiat, adalah ketika di dunia apa yang dia lakukan. Orang yang melakukan ketaatan, dia menyesal ketika meninggal karena masih ada waktu kosong yang dia tidak isi dengan kebaikan, tidak isi dengan ketaatan kepada Allah, maka dia pun menyesal. Orang yang pelaku maksiat menyesal kepada Allah ketika dia meninggal karena ketika hidupnya digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ibadah yang kita lakukan ini adalah normal begitu ya. Orang beribadah, mengakui adanya Tuhan, sholat 5 waktu, itu hal yang normal. Sedangkan orang yang menjauhi daripada Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak normal. Kita lihat beda orang yang kemudian mempunyai sifat religius, yang kemudian dia tampilkan dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang kemudian sama sekali tidak melaksanakan ibadah itu ya. Orang yang enggak ibadah itu, saya perhatikan dari wajah saja itu nur atau cahayanya itu hilang begitu ya. Coba kita lihat ketika orang melaksanakan sholat zuhur, itu paling tidak ketika dia ambil wudhu itu wajahnya bercahaya, bukan kemudian glowing, bukan. Wajahnya itu segar gitu ya, tampak nur cahaya di matanya. Sedangkan orang yang tidak melaksanakan sholat, ya sudah, wajahnya muram, tidak pernah terkena air wudhu ya. Itu dari tampak zahir, apalagi dari hatinya, Alhamdulillah di Indonesia sekarang walaupun belum sempurna, sholat ini sudah menjadi konsensus untuk kemudian kita jadikan ini adalah patokan utama dalam kehidupan sosial kita. Saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil itu,
di Indonesia ini ya jumlah orang yang bisa baca Quran, jumlah orang yang sholat, jumlah orang yang pakai kerudung itu tidak seperti di zaman sekarang ini. Artinya ada perbaikan. Dulu itu ketika saya kecil masih ingat ya, orang pakai kerudung itu ketika sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Orang awam jarang pakai kerudung gitu, zaman itu ya, atau dia keluarga kiai-kiai besar. Tapi alhamdulillah sekarang fashion di Indonesia berkerudung semua ya, berkerudung semua ya. Bahkan kalau bulan Ramadan itu ada namanya perang takjil. Perang takjil gimana? Ada orang non muslim akhirnya pakai kerudung beli takjil biar dikira orang Islam. Sampai seperti itu ya. Artinya ini sudah ada kemajuan yang luar biasa. Makanya kalau melihat ini kita positif melihat Indonesia. Artinya terus ada perbaikan. Sholat itu sudah menjadi konsensus utama. Bahkan dikatakan oleh beberapa tokoh seperti Gus Baha itu, kalau kita mau memilih calon, kemudian dia nggak sholat, itu pasti kita nggak akan pilih. Jangan calon untuk bupati atau yang lain, mau menjadikan dia menantu saja tapi nggak sholat, itu pasti kita pikir-pikir. Nah, maka kalau melihat kondisi ini, Indonesia sebenarnya mengarah kepada yang lebih baik ya, mengarah kepada sesuatu yang lebih baik ya. Dulu yang bisa mengaji itu mungkin sedikit sekali, tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak yang bisa mengaji dengan benar, bacaannya tartil, bacaannya sudah tartil ya. Tapi ada nilai-nilai positif dan negatifnya ya. Kalau dulu orang mau naik haji itu atau beribadah itu, saya paling ingat diajari dulu di ustadz di pondok itu, ada orang diajarkan ya hayyu ya qayyum, tapi karena dia lidahnya lidah Jawa, tidak dibaca ya hayyu ya qayyum, ya kayuku ya kayumu begitu, ya kayuku ya kayumu, itu pun ya mandi begitu ya. Ada orang diajarkan mau ibadah haji labbaik Allahumma labbaik, karena nggak bisa, bukan orang Arab. Dia sampai di Mekah lama-lama baik begitu ya. Bukan labbaik Allahumma labbaik ya, gitu ya. Ini terjadi di masyarakat kita ya. Tapi orang dulu dengan sekarang menjauh ya. Kalau orang dulu itu sedikit ilmu tetapi pengamalannya yang luar biasa. Tapi sekarang sudah kita merasakan pendidikan tapi penghayatannya yang kurang. Banyak orang baca Quran tetapi khusyuknya, penghayatannya itu tidak seperti orang-orang yang dahulu. Nah, maka kembali kepada hikmah yang ke-18 ini, di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan kepada kita, jangan sampai Anda menjadi orang yang bodoh dengan menunda-nunda amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari waktu yang kosong, benar-benar kosong, tetapi ibadah itu kita laksanakan bersamaan dengan aktivitas sehari-hari kita. Salat 5 waktu atau salat berjamaah, jangan kita berjanji untuk melakukan itu setelah selesai daripada pekerjaan kita, tetapi laksanakanlah itu di sela-sela pekerjaan kita, karena hal itu yang akan membuat barokah dalam pekerjaan kita, dan juga itu adalah tugas utama yang sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya kira demikian hikmah yang ke-18 ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan hikmah ini atau hal-hal lain yang dipertanyakan, saya persilakan.